Halo teman-teman semuanya, pastinya sesekali dalam hidup kita itu akan melewati atau merasakan rasanya stres. Mungkin karena tekanan kuliah, tekanan sekolah, atau tekanan di hari-hari biasa yang kita lewati. Aku juga seperti itu, yang mana biasanya aku itu stres disebabkan oleh banyaknya atau beratnya pressure yang dibebankan oleh aku. Mungkin itu bisa disebabkan oleh tugas, kemudian pekerjaan yang sangat banyak, kemudian tuntutan dari lingkungan, dan itu yang menyebabkan aku biasanya stres. Tapi dari fase stres yang aku lewati, aku itu cukup bisa untuk memanajemen stres aku. Dan di video kali ini, aku akan membagikan 3 cara terbaik aku untuk memanajemen stres dalam kehidupan aku. Cara yang pertama adalah olahraga. Olahraga ini adalah cara yang paling terbaik menurut aku untuk menghadapi di saat aku sedang stres. Dari buku-buku yang aku baca, kemudian dari artikel juga yang aku baca, yang mana mereka ini menceritakan bahwa olahraga itu bisa mengurangi rasa stres yang ada di dalam diri kita. Karena pada saat olahraga itu akan mengeluarkan yang namanya hormon endorfin, yang mana dari hormon endorfin ini itu akan membuat perasaan kita atau rasa stres atau cemas di dalam diri kita itu bisa menurun. Makanya kalau misalnya kita habis olahraga, itu akan ada rasanya itu seperti rasa tenang, kemudian rasa lebih semangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya jika kita melakukan olahraganya itu tidak berlebihan. Dan aku sudah rutin untuk olahraga itu dari kelas 1 SMA dan masih aku terus pertahankan sampai aku kuliah, yang mana itu sudah 4 tahun aku menjaga untuk terus olahraga setiap harinya. Dan olahraga aku itu terjadwal, yang mana dalam seminggu aku itu 5 kali untuk pergi ke gym. Dan di gym ini aku itu olahraga angkat beban, kemudian sebelum dan sesudah gym itu aku juga melakukan cardio, yaitu treadmill selama 10 menit. Dan di gym ini biasanya aku itu menemukan ide-ide baru, kemudian menemukan pemikiran baru saat aku sedang olahraga. Dan kemudian saat aku di gym juga atau sedang olahraga, aku itu suka mendengarkan musik-musik favorit aku dan juga mendengarkan podcast, yang mana ini menjadi salah satu cara aku untuk refreshing diri ketika aku menjalani hari-hari aku itu penuh dengan stres. Cara kedua, tidur cukup. Tidur yang cukup itu sangat penting karena pada saat kita kekurangan tidur, pastinya tubuh kita, terutama kepala, itu akan rasanya itu berat sekali. Rasanya itu mungkin pusing, kemudian susah konsentrasi, yang mana dari ini rasanya itu pengen rebahan aja, kemudian scrolling sosial media, nonton streaming, dan pada akhirnya kita tidak menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan yang harusnya kita selesaikan pada hari itu. Dan dari hal ini itu menyebabkan stres karena kita menumpuk tugas kita lebih banyak lagi. Dan aku juga begitu pada saat aku kurang tidur. Rasanya rebahan itu adalah opsi yang paling terbaik untuk aku lakukan. Kemudian semangat dalam diri aku tuh hilang, dan kalaupun ada tugas yang harus diselesaikan pada hari itu, aku kekurangan tidur, pastinya aku itu sulit untuk konsentrasi. Dan dari itu menyebabkan hasil yang aku kerjakan itu tidak maksimal karena aku kekurangan tidur. Dan dari buku Why We Sleep yang aku baca, yang mana dalam buku ini itu ada dibahas tentang pentingnya tidur cukup. Dan dari tidur yang cukup itu akan membuat kita lebih konsentrasi untuk mengerjakan atau belajar seharian. Kemudian dari tidur yang cukup juga kita bisa mempertahankan memori yang sudah kita belajar kemarin itu menjadi lebih tahan lama di kepala. Dan juga pastinya dari tidur yang cukup itu akan mengurangi rasa kelelahan dan juga efek stres. Dan kemudian dalam buku Esensialisme yang baru aku selesai baca, dan di dalam buku ini ada membahas tentang kita lebih baik menambah 1 jam tidur daripada kita mengurangi 1 jam tidur untuk lebih produktivitas. Dan ini yang sedang aku terapkan pada kehidupan aku sekarang, yang mana kalau misalnya aku ada tugas yang berat atau tugas yang harus ku kerjakan dan deadline-nya itu mungkin masih ada 2 hari atau 3 hari, lebih baik aku tidur lebih awal, kemudian aku kerjakan di pagi hari, yang mana aku bisa mendapatkan tidur yang cukup, kemudian nanti pagi aku mungkin bisa lebih konsentrasi untuk mengerjakan tugas yang ada di hadapan aku. Dan dengan cara ini juga menurut aku bisa lebih sehat dalam melakukan atau sedang mengerjakan tugas-tugas yang mungkin bisa membuat kita itu stres, daripada aku begadang dan kemudian nanti paginya aku itu lemas dan aku tidak bisa melakukan aktivitas di esok harinya. Cara yang ketiga, berdiam diri. Membiasakan berdiam diri itu adalah salah satu cara aku untuk mengatasi rasa stres yang sedang aku alami. Dan ketika aku berdiam diri, aku itu bisa mengoreksi apa yang sudah aku alami. Kemudian aku juga bisa mengoreksi juga apa yang akan aku lakukan ke depannya, dan kemudian aku bisa refleksi diri, apa sih yang membuat aku stres dan bagaimana cara aku untuk mengatasi rasa stres ini. Dan dari buku-buku self-improvement yang aku baca, banyak sekali untuk menyarankan diri kita itu untuk berdiam diri atau solitude time, seperti di buku Digital Minimalist, kemudian di buku Esensialisme, kemudian di buku Talk Like TED yang sedang aku baca, dan banyak lagi buku-buku yang menyarankan untuk kita berdiam diri. Karena
Karena pada saat kita berdiam diri ini, itu adalah waktu-waktu yang terbaik kita untuk melihat ke dalam diri kita dan mengenal diri kita lebih dalam lagi. Dan bisa juga membebaskan pikiran-pikiran kita untuk jalan aja tanpa kita kompromikan atau tanpa kita pusingkan dengan pikiran-pikiran kita yang sedang berjalan. Dan banyak sekali cara untuk kita berdiam diri. Dan aku pernah mencoba salah satu cara, yaitu meditasi. Yang mana meditasi ini aku lakukan selama 3 bulan, dan saat meditasi aku itu lakukan selama 10 menit. Dan dari hasil meditasi ini, aku itu rasanya lebih bisa self-awareness terhadap diri aku, dan aku bisa lebih mengenal diri aku dan juga mengenal pemikiran-pemikiran aku yang numpang lewat atau yang sedang aku pikirkan dalam keseharian tersebut. Tapi meditasi ini sudah aku tidak lanjutkan lagi, jadinya aku merubah cara aku berdiam diri, yaitu sekarang aku itu lebih suka untuk menulis jurnal dan juga membaca buku. Yang mana pada saat aku membaca buku, aku itu berdiam diri aja kemudian membaca setiap halaman atau setiap kata-kata yang ada di buku tersebut, yang mana ini merupakan bagian dari untuk berdiam diri. Kemudian journaling ini merupakan salah satu cara terbaik dalam hidup aku, dan aku sangat bersyukur sekali karena mencoba untuk eksperimen selama 3 bulan untuk menulis jurnal, dan sekarang ini tetap aku terus lanjutkan karena pada saat aku stres, aku itu bisa menuliskan di jurnal apa sih yang membuat aku stres dan bagaimana cara aku mengeliminasinya atau bagaimana aku berdamai dengan stres yang sedang aku alami. Dan itu adalah 3 cara terbaik aku untuk menghadapi stres di dalam keseharian aku. Sebenarnya masih banyak cara lain untuk aku menghadapi stres, seperti aku curhat ke teman yang benar-benar aku percaya. Biasanya juga aku memakan makanan kesukaan aku, tapi aku jarang sekali melakukan hal tersebut. Dan 3 cara ini adalah 3 cara terbaik aku yang sering aku lakukan dalam keseharian aku jika aku mengalami rasa atau fase stres dalam hidup aku. Dan aku harap video ini bisa membantu teman-teman yang mungkin lagi sedang mengalami fase stres yang diakibatkan oleh tugas yang sangat banyak, kemudian tekanan lingkungan, atau hal-hal lainnya. Dan jika teman-teman ingin mendengarkan sharing aku selebihnya, teman-teman bisa mendengarkan podcast aku, yaitu podcast Bangun Pagi Belajar Lagi, yang bisa teman-teman cek di Spotify dan juga Apple Podcast. Dan mungkin cukup sekian video kali ini tentang pengembangan diri, yaitu pengembangan diri dalam fase stres. Aku Heru Abdan, sampai jumpa di video pengembangan diri selanjutnya. Dadah!